Langsung saja buka new project atau project baru, lalu beri nama. Kenapa harus diberi nama? Biar nanti gampang untuk nyari kalau misalkan sudah ketumpuk dengan project banyak. Langkah berikutnya adalah tentukan aspek rasionya. Kira-kira nanti ke depannya ini video mau diupload di mana? Nah, bisa disesuaikan dengan aspek rasio yang ada di situ. Masing-masing sudah ada gambarnya ya, ada simbol itu kira-kira untuk cocok diupload di mana. Langkah berikutnya, masukkan foto-foto yang memang sudah disiapkan. Nah, fotonya ini ditata urutannya sesuai dengan urutan yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah di pan and zoom yang di kanan atas. Nah, ini kita klik dulu tanda sama dengannya agar foto dari depan sampai akhir itu sama. Nah, gunanya dari fitur ini adalah untuk menyamakan tata letak atau posisi. Jadi kalau misalkan kita ngambil fotonya ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang berdiri, ada yang tiduran, nanti bisa sama-sama terlihat sama dan enak dilihat. Kalau sudah pan and zoom, maka kita lanjut ke klip grafis. Klip grafis ini fungsinya untuk membuat gambar itu terlihat lebih hidup. Misalkan pada gambar yang saya pilih ini, jadi mempertajam karakter si Johnny Depp ini. Nah, ini pemberian ini disesuaikan dengan genre atau genrenya. Ini misalkan di sini ada teks, ada enter teks, ini harus diisi ya. Misalkan ini kita isi dengan kata wanted misalkan. Nah, ini untuk fontnya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, sesuai dengan selera kita dan genre atau genre si video tersebut. Nah, caranya dengan memilih font, kita bisa cari di asset store ataupun ini misalkan ada yang dari asset store yang di bawaan KM. Nah, langsung aja diklik centang di situ, atau misalkan kita punya font-font yang lain yang sisa-sisa desain misalkan kemarin, kita langsung saja masuk ke penyimpanannya, klik centang, lalu select all, nanti otomatis akan masuk di sini. Misalkan kata wanted dibikin lebih bold. Nah, yang bawahnya kita kasih Jack Sparrow ya. Oke, kita pakai yang lebih kecil. Ini misalnya. Oke, dihambur. Untuk bagian teks di klip grafis ini harus diisi ya, nggak boleh dikosongin. Misal tidak mau diisi, tetap harus dikasih spasi biar dia tetap nggak ada tulisan entry text atau enter text di situ. Nah, ini diaplikasikan ke semuanya, semua foto diberikan klip grafis yang cocok. Lanjut, habis setelah semua diberikan efek klip grafis, kita beri efek transisi pada setiap antar jeda foto. Klik tanda plus di sini, lalu kita berikan transisi yang cocok sesuai dengan klip grafis dan perubahan gambarnya. Nah, untuk pemberian transisi ini juga disesuaikan dengan genre atau genre yang dipilih. Kalau misalkan horor, ya pilih transisi yang horor. Jangan lupa berikan efek transisi ini ke seluruh tombol plus yang ada di situ. Lalu langkah berikutnya adalah memberikan efek musik latar dengan cara kita klik tombol audio di situ, lalu kita tambahkan musik dengan memencet atau klik tanda plus. Nah, kita sesuaikan musik dengan gambar yang ada di situ. Bisa kita panjangkan atau pendekkan fotonya atau gambarnya sesuai dengan selera kita. Kalau saya biasanya sesuai dengan beat musik yang ada di situ. Nah, setelah selesai,
kita tambahkan tambahkan satu lagi media untuk penutup. Nah, kita tambahkan transisi di sini. Sip, yang cocok. Oke. Kita kasih tulisan penutup thanks for watching di sini. Oke. Oh iya, berikan efek memudar atau in out animation sesuai dengan teksnya, sesuai dengan selera sih, biar terlihat lebih smooth muncul dan hilangnya. Yang terakhir kita kasih volume envelope atau memberikan efek memudar pada musik yang kita pakai. Jadi biar nggak tiba-tiba videonya berhenti itu suaranya masih ada. Nah, kita berikan efek memudar biar ya kayak si transisi teks biar smooth, biar bisa dinikmati. Oke, yang terakhir adalah stickers. Nah, untuk penggunaan stiker ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan ini agak horor ya, sebenarnya bukan horor tapi thrilling atau agak-agak kelam, kita pakai stiker-stiker yang memang ya sesuai, misalkan asap atau darah ataupun apalah. Kalau yang romans mungkin lebih banyak ya, atau yang ceria gitu, banyak stiker-stiker yang bisa dipakai. Nah, lagi-lagi itu sesuai dengan kebutuhan, ukurannya, bentuknya, durasinya itu disesuaikan dengan efek apa sih yang pengen kita tampilkan di situ. Ini kita pendekkan durasinya sampai sebelum transisi ya. Nah, jangan lupa masukkan efek untuk in dan out animasi biar lebih smooth. Nah, ini kita bisa atur juga opacity-nya biar lebih padu dengan gambar, biar lebih ngeblend. Oke. Akhir yang nggak kalah penting. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan dari awal, tapi bisa juga di akhir, asal jangan sampai terlewat aja ya. Yaitu penggunaan watermark atau trademark kita. Nah, bagi yang tidak punya logo atau watermark, kita bisa pakai teks biasa aja. Kita masukkan teks, lalu kita tulis misalkan logo kita atau nama atau WM yang ingin kita tuliskan. Nah, kita sesuaikan dengan font yang cocok. Yang penting dia terbaca dan itu memang menunjukkan, oh ini buatannya si ini loh. Nah, kita beri nama untuk video ini Miyafuzu ya. Nah, untuk hurufnya disesuaikan dengan genre, sama kayak untuk yang cover kemarin kan juga pemilihan hurufnya disesuaikan ya. Nah, ini watermarknya juga disesuaikan, ukurannya, jenis hurufnya, warnanya ya sesuai selera, tapi yang penting proporsional. Jangan lupa diberikan in out animation biar lebih smooth. Nah, kita panjangkan durasinya dari awal sampai akhir. Nah,
Nah, bagi yang udah punya watermark atau logo bisa langsung masuk ke layar, lalu masukkan media, pencet media dan masukkan logo atau watermark yang sudah dipunya. Sama kayak tadi caranya, kita masukkan, ini contohnya. Nah, kita tarik atau kita sesuaikan ukurannya dengan video tadi, video yang kita buat maksudnya. Lalu nah kalau sudah pas ukurannya, jangan lupa kita kasih in and out animation, animasi masuk dan animasi keluar, lalu kita panjangkan durasinya. Nah, untuk ini kalau saya lebih suka ketika teks penutup ini nggak pakai watermark ya, jadi kita cut atau kita akhirkan di foto terakhir. Karena sudah punya watermark, sudah ada watermark, maka teksnya di sini kita hapus. Nah, kalau untuk fungsi watermark sendiri sama ya kayak yang untuk desain kemarin, untuk menunjukkan bahwa video ini karya kita gitu. Nah, setelah sudah selesai, kita simpan dengan cara klik tombol atau simbol yang di atas, di kanan atas. Nah, kalau semuanya sudah selesai, nah lalu kita pilih resolusi yang kita mau. Ini saya pilih 480 pixel. Untuk frame rate-nya kita pilih yang paling tinggi. Sementara untuk ininya ya semakin ke kanan hasilnya akan semakin bagus atau semakin smooth ya, makin jelas. Oke. Kalau sudah selesai, nah jadi deh video yang kita bikin.